Sekarang Islam ini kan sudah terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan, kan begitu? Nah, kita kan nggak tahu mana yang benar. Sering orang bilang gitu kan? Kita nggak tahu mana yang benar. Saya jawab, jangan kau bilang kita, aku tahu. Kalau kau nggak tahu, ya udah, jangan kau bilang kita. Ustadz, dari mana kita tahu yang benar itu yang mana? Kau nanyanya sama siapa? Kemarin kutanya sama Muhammadiyah, kata Muhammadiyah kita yang betul. Kutanya sama orang NU, kata NU, ya kita yang betul. Kutanya sama orang Salafi, kata Salafi, oh kita yang betul. Tanya sama LDI, LDI yang betul. Tanya sama Syiah, Syiah yang betul. Tanya sama MTA, MTA yang betul. Tanya sama Hidayatullah, bilang aja Hidayatullah, Hidayatullah yang betul. Tanya Hizbut Tahrir, kata Hizbut Tahrir, dialah yang betul. Tanya MMI, Majelis Mujahidin Indonesia, kata dia, kitalah yang betul. Nah, ini tergantung nanya dong. Kau salah semua nanyanya. Jadi aku nanya sama siapa? Ya nanya sama aku lah. Nah, ya kan sama aja, berarti sama yang lain. Oh enggak sama. Aku jawab pakai Quran. Apa ada dibilang dalam Quran? Ada. Di mana? Coba kau buka surat Waqiah ayat 39-40. Allah mengatakan li ashabil yamin, kami ciptakan untuk golongan kanan. Islam itu kan ada bergolong-golong. Kami ciptakan untuk golongan kanan. Nih yang kanan. Berarti selain yang kanan mana? Kiri. Kata Allah, yang mana yang kanan? Yang kiri nggak perlu disebut, karena disebut satu dah. Nih kau ambil bawang putih. Bawang putih yang mana mak? Yang ini. Kalau yang ini berarti bukan bawang putih, itu aja. Li ashabil yamin, kami ciptakan untuk golongan kanan. Yang mana yang kanan itu? Kan gitu. Allah jawab, sullatun minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Golongan kanan itu yang mayoritas awal, mayoritas akhir. Jelas? Fakta, jangan ditanyong balik Pak. Di dunia ini yang mayoritas yang mana? Sunni, Islam yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini disebut Sunni. Nah pertanyaannya, Syiah mayoritas tidak? Berarti sesat. Wahabi mayoritas tidak? Sesat. Gimana lagi cara memahami ayat? LDI, nggak usah tanya, memang biang keroknya itu. Gimana lagi ini ayat kok? Tapi begini Ustadz, kata Wahabi, bela juga. Awal Islam asing, akhir Islam asing. Berbahagialah yang asing itu. Dibelanya lagi. Oi, kenapa kesiangan membahas hadis? Asing itu bagaimana? Lihat Matan Arba'in. Ghuraba itu bagaimana? Ketika orang sibuk dengan dunianya, dia sibuk dengan akhiratnya. Bukan masalah golongan. Kalau yang diartikan golongan sedikit, Wahabi jangan berdakwah. Karena kalau berdakwah nanti jumlahnya banyak. Ayat ini Nabi jelaskan lagi. La tajtami'u ummati ala dhalalah, kata Nabi. Umatku tidak pernah sepakat dalam kesesatan. Kalau kalian melihat perselisihan, kata Nabi, alaikum bisawadil a'zam, wajib kalian mengikuti golongan yang mayoritas. Ini secara global, secara fatwa, secara i'tiqad, secara akidah, semuanya berselema Wahabi. Ada ustaz yang meyakini hadis sahih ayah Nabi di neraka. Begitu kita bantah ayah Nabi di surga, mukanya cemberut.
Ketika dia pengen ayah Nabi di neraka. Ada nggak hadis sahih mengatakan ayah Nabi itu di neraka? Ada. Ada seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayahku di mana? Abi. Kata Nabi, di neraka. Kecewa orang itu. Lalu Nabi bilang, sesungguhnya ayahku pun di neraka. Kan begitu. Abi dalam bahasa Arab dua dia. Dua. Ya. Ada arti abi pertama ayah kandung. Ada arti abi paman. Abi yang dalam riwayat tersebut cocoknya kemana? Ke ayah kandung atau ke paman? Ini masalahnya. Kalau ke ayah kandung bertentangan dengan Quran surat Bani Israel ayat 15. Kami tidak mengazab, kata Allah, hingga kami bangkitkan Rasul. Ayah Nabi meninggal, Nabi Muhammad udah jadi Rasul belum? Jadi dia kafir sama siapa? Nabi, dia belum jadi Rasul. Maka ayah emak Nabi hidup di zaman ahlul fatrah, ahli fit. Kami nggak buat untuk tahlilan tersebut, kan boleh-boleh saja, Ustaz. Nggak buat? Nggak buat. Kau nggak sholat, urusannya sama saya apa? Kau nggak bikin, urusannya sama saya apa? Yang menjadi urusannya sama saya, ketika kau bilang tahlil ini nggak boleh. Kau nggak bikin bukan urusan. Kau nggak bikin, ya nggak masalah. Nah, misalnya lah, tadi kau hidup zaman Nabi, ini kau hidup zaman Nabi, dah. Ini keluarga Ja'far tadi sedang duka. Apa kata Nabi? Masakkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Lalu nggak kau masakkan, kan gitu. Macam mana? Ya itu urusanmu. Begitu Allah mengatakan wallazina yunfikuna fisyarra wa dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada keadaan lapang dan sempit. Nah, mungkin kau bikin, ya kau bikin itu urusanmu dengan Allah. Tapi Allah bilang itu boleh. Boleh kau bersedekah. Kalau sedekahmu nggak ada yang nerima, jadi sedekah nggak? Ini masalahnya. Makanya agama ini jangan kita pasang dari satu contoh dari Nabi aja. Kalau memang boleh, pernah Nabi bikin. Jangan begitu masalahnya. Pengambilan dalilnya dari mana? Itu loh. Paham kan? Paham, Ustaz. Ada lagi yang bilang begini. Nah, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang telah mengada-ngada dalam urusan kami ini, yang tidak ada darinya ditolak. Hadis itu memang sahih. Siapa yang mengada-ngada? Siapa yang mengada-ngada pada man ahdasa fi amrina, dalam urusan kami ini, yang enggak ada darinya ditolak. Saya nanya, kita bikin tahlil, ya, mengada-ngada enggak? Dalam urusan kami enggak? Kita bikin tahlil, mengada-ngada enggak? Yang jelas ngomong, mengada-ngada enggak? Mengada-ngada. Oke, mengada-ngada. Hadis belum selesai. Dalam urusan agama enggak? Yang ada darinya atau yang tidak ada darinya? Karena kata Nabi yang enggak ada darinya ditolak. Saya tanya, tahlil itu baca istighfar, ada enggak dari agama? Ada. Berarti enggak ditolak. Baca Yasin, ada enggak dari agama? Ada. Tapi begini Ustaz, kita kan disuruh baca Quran, bukan baca Yasin. Saya tanya, Yasin Quran nggak? Baca Yasin, ada nggak dari agama? Terus la ilaha illallah, ada nggak dari agama? Ya Allah ampunkan aku, ampunkanlah mayat ini, ada nggak dari agama? Berarti ahdas yang ma minhu diterima, yang nggak diterima ahdas yang ma laisa minhu. Kemudian datang Ustaz ngomong, bapak-bapak, saudara-saudaraku muslimin rahimakumullah, tahlilan itu tidak boleh, haram hukumnya. Saya tanya, ini yang dibilang haram tadi masalah agama nggak? Nah, haram hukumnya nggak boleh. Nggak bolehnya itu di ayat mana? Ayat surat keberapa? Nggak ada, berarti bukan dari Quran. Di hadis surat siapa bilangkan nggak bolehnya tadi? Nggak ada, berarti bukan dari Nabi. Mengada-ngada nggak Ustaz ini?
Ini yang ditolak. Paham? Jadi Nabi Muhammad kenapa tidak menerima perintah semayang waktu di rumahnya? Belum kosong. Apa isinya? Rumah. Maka kata Nabi, atap rumahku dibukakan. Jibril datang membawaku ke telaga Zamzam. Aku dibedah, dibersihkan, dibedah dari mulai pangkal leher sampai pusat. Di lehernya ada apa ini? Makan. Bapak kalau ingin menemui Allah, jaga makan. Kulu min thayyibat, makan yang baik-baik. Terus dari pangkal leher kemari. Apa itu? Batin. Kalau ingin menemui Allah, bereskan makan dan apakah Nabi Muhammad tak beres? Isyarat bagi kita, Nabi Muhammad pernah lupa 5 kali dalam solat. Apa kata Nabi? Entah aku dilupakan, entah aku terlupa. Yang jelas dari keadaan ini jadi contoh buat kalian. Setelah dibedah, dibersihkan, diisi sabar, tawakal, ikhlas, diisi. Setelah diisi ditutup. Paham? Apa yang ditutup? Sabar tadi ditutup. Jadi kalau punya sabar, tutup. Ini enggak, udah sabar aku, udah sabar aku. Sabar tapi mukanya merah, tutup. Menyambung pertanyaan saya kemarin tentang tahlilan. Pertanyaan yang mana ini? Yang tentang tahlil. Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut, bid'ah atau sunnah? Jangan ke sana kalau kita mau ngomong. Bid'ah atau sunnah, seolah-olah cuma pilihan itu dua. Kalau nggak sunnah, bid'ah. Nggak sunnah, bid'ah. Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa saya tanya? Sunnah itu apa? Sunnah itu ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Ya. Perkataan, perbuatan nabi. Jadi jangan selama-lamanya kalau memang itu sunnah, kapan nabi bikin? Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran, yang kedua hadis. Hadis itu apa? Ya sunnah. Apa itu? Ma'udhifa ilan nabi, sesuatu yang disandarkan kepada Rasul. Ada perkataan nabi, ada perbuatan nabi. Nabi nggak bikin, tapi nabi katakan, yaitu disebut sunnah. Nah, sekarang saya tanya, nabi sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu nggak? Sholat. Sunnah nggak? Hukumnya Pak? Wajib. Wajib. Nabi sholat tahajud nggak? Sholat. Sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya Pak? Sunnah. Nabi makan minum nggak? Makan minum. Nah, sunnah nggak itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Mubah. Mubah. Nah, Nabi istrinya berapa? Kata Allah berapa bolehnya? 4. Nabi istrinya berapa? 4. Ini nanya yang nggak jelas. Nabi istrinya berapa? Lebih nggak dari 4? Lebih. Nah, sunnah nggak? Sunnah. Hukumnya kalau kita macam mana? Maka ditanya itu hukumnya. Hukumnya bagaimana? Kita udah bagi kemarin antara kenduri, sudah kita bahas, dengan apa namanya, berdoa membaca Quran. Hukumnya itu apa? Allah menyuruh membaca Quran, umum kalimatnya. Yasin Quran nggak? Quran. Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, berarti kan sudah disuruh kita baca Quran. Waktunya ada nggak dari Allah dan tempatnya? Udah kita bahas itu. Jadi jangan berulang-ulang. Hukumnya, nah, Allah udah suruh kita baca Quran. Nah, di dalam tahlil itu kan baca Yasin. Quran nggak Yasin itu? Quran. Quran. Oke. Kemudian ada nggak waktu dari Allah untuk membacanya? Tidak. Berarti kan kita yang memanagenya, waktunya. Nah, udah, terus kita baca, udah kita bahas dalam beberapa acara kita, udah kita bahas. Nah, jangan itu pertanyaan diulang-ulang lagi, udah jelas itu. Nah, kembalikan kepada hukumnya. Wajib nggak tahlil? Kalau wajib, berarti yang nggak tahlil dosa. Haram nggak tahlil? Kalau haram berarti yang tahlil dosa. Kan Allah udah bilang dalam surah An-Nahl,
ayat 116, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta. Ini boleh, ini tidak, haza halal wa haza haram. Saya mengatakan boleh dengan alasan yang sudah saya sepakat, yang sudah saya sebutkan. Ada orang bertanya, kenapa Ustaz sebutkan dalil-dalil aja pakai pemikiran sendiri? Kenapa enggak pakai ulama? Kalau kita udah cerita pakai ulama, udah clearnya kita. Ini begitu disebutkan ulama, dalilnya mana? Makanya saya nggak mau bicara kaul-kaul ulama lagi. Saya bahas dalil. Makanya didengarkan, disimak baik-baik itu. Jadi kita baca apa namanya? Baca Pak Yasin. Yang nyuruh baca Yasin siapa? Yang nyuruh baca Al-Quran. Yang nyuruh baca Quran itu ya adalah Allah. Nabi juga nyuruh kita baca. Begitu disebut kalau misalnya Nabi nyuruh baca, kalau Allah nyuruh baca, berarti ya bebas kita bacanya. Diperkirakanlah itu tempat baik untuk dibaca atau tidak. Jadi hukum itu dikemanakan? Ada 5, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kalau tidak wajib, apakah berarti udah haram? Jangan dulu haram yang kemari. Wajib dulu, baru sunat, baru mubah, baru makruh, baru haram. Nah, tahlil itu kita tanya mau kemana, kita bawa hukumnya. Kemana? Jangan tanya, sunnah atau bid'ah. Berarti kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Tidak begitu. Allah pun bilang, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menghukumkan seperti hukum Allah, berarti hukum. Karena kalau ditanya sunnah itu ada takluk beberapa hukum. Banyak yang sunnah ini hukumnya nggak jatuh wajib semua. Begitu. Ketika Allah menyuruh, tidaklah langsung jadi wajib. Ada kalanya Allah menyuruh itu langsung kepada sunat. Seperti wa minal laili, di sebagian malam, fatahajjat, hendaklah kalian tahajud. Tahajud, perintah itu kan? Perintah, hukumnya apa? Apa wajib? Begitu. Saya maaf ya, bahasa kasarnya ini. Jangan bikin pertanyaan tolol kayak gitu. Oke lah Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi. Kalaulah boleh membaca Al-Quran di tempat orang meninggal itu, apa manfaatnya Ustaz? Ini pendapat, nanya pendapat saya, apa nanya keterangan? Begini, dah, ya. Namamu siapa? Adi. Adi. Dah, orang tua Adi meninggal. Oke, dah meninggal kan? Ya. Sekarang si Adi yang tinggal di rumah itu sebagai anak almarhum, pikirannya macam mana? Kacau apa tidak? Kacau. Kecuali anak durhaka, baru senang. Oke, begitu kacau, kira-kira iman Adi naik apa turun? Turun. Apa yang disuruh agama terhadap saya sebagai jirannya si Adi? Mendoakan. Menghiburnya, menghibur si Adi. Tujuannya untuk apa? Tujuan hibur itu? Ya, tujuannya hibur-hibur gitu aja, pakai keyboard gitu. Iman tadi naik apa turun? Turun. Tujuannya itu dihibur untuk apa? Supaya terhibur dan sekali apa imannya naik. Ya, tujuan itu supaya imannya naik. Apa kata Allah dalam Quran? Quran sebagian dalil apa enggak? Dalil. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan Quran imannya nambah. Kau beriman enggak? Beriman kan? Begitu dibacakan Quran imanmu Nambah. Kalau nggak nambah berarti nggak beriman kok. Dah. Itu manfaat untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, timbul pertanyaan, boleh nggak baca Quran di tempat orang
Meninggal. Itu pertanyaannya. Nah, jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta, ini boleh, ini enggak. Ada orang bilang enggak boleh, ya tanyalah alasannya apa. Saya bilang boleh, alasan saya apa? Kan Nabi udah bilang, iza hadartum, kalau kamu hadir ke tempat orang sakit atau mayit, ke tempat orang meninggal, ucapkan perkataan yang baik. Siapa yang bilang tuh? Hadirlah saya ke tempat si Adi. Orang tua Adi meninggal. Rasul nyuruh apa? Ucapkan perkataan yang baik. Datanglah saya. Assalamualaikum di. Waalaikumsalam. Kenapa ya orang tua kita ini meninggal segala macam? Baik nggak? Ngomong saya itu baik nggak? Kata Nabi, sebaik-baik perkataan adalah Quran. Berarti membaca Quran macam mana? Lebih baik. Jelas kan? Berarti membaca Quran lebih baik. Ya udah. Tapi ini nggak lakukan. Sekarang menyelisih apa enggak? Kalau saya baca Quran di situ, yang saya selisihi ayatkah, mana ayatnya? Nabi kah, mana hadisnya yang saya selisihi? Baru dikatakan berselisih apabila ada Nabi bilang jangan, lalu saya. Ya. Kita lihat Ustaz, bukan hanya semalam, 7 hari, 1000 hari khususnya, itu kan dilarang Ustaz. Yang melarang 7 hari itu siapa? Yang melarang 1 malam, malam kedua, malam ketiga, yang ngelarangnya itu siapa? Cak tunjukkan surat apa, ayat berapa? Larangannya itu. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Larangannya itu siapa? Kata Allah, yang dilarang Nabi tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang didatangkan Nabi kau ambil, yang dilarang Nabi tinggalkan. Yang melarangnya siapa? Ketika Allah menyuruh kita mendoakan orang meninggal, ya, ada nggak waktunya dari Allah? Tadi udah saya bahas tempatnya. Ini waktunya ada nggak? Kalau Allah nyuruh sholat, ada nggak waktunya? Ada. Kalau Allah nyuruh doa, ada nggak waktunya? Enggak. Hah? Nggak ada kan? Berarti kalau nggak ada, komplainnya berdasarkan apa? Kita komplain terhadap waktunya itu berdasarkan apa? Paham? Berdasarkan apa kita komplain waktunya itu? Sedangkan Allah tidak memberikan penjelasan waktunya kapan. Malam pertama. Ustaz, kenapa malam? Ya udah kau bikin subuh pertama. Kenapa subuh? Ya udah kau bikin zuhur pertama, zuhur kedua. Nggak ada yang larang. Boleh. Kemudian kita tanya, udahlah, aku bikinlah malam pertama doakan mayit, malam kedua doakan mayit. Ada kejelasannya. Kalau malam pertama ditolak Tuhan, malam kedua ditolak Tuhan, malam ketiga ditolak Tuhan. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Yang kita sayangkan, begitu fatwa ini dihapus, berapa banyak mayit yang meninggal, ya, orang yang meninggal tidak didoakan oleh orang sekampung. Padahal haknya itu ada. Bayangkan, fatwa yang mengatakan nggak boleh tahlilan, meninggal lagi tuh terus. Meninggal. Begitu meninggal, tak ada orang kampung mendoakan. Kenapa? Karena ada ustaz yang memfatwakan nggak boleh. Harusnya dia dapat bantuan dari kaum muslimin. Ternyata tidak boleh. Dan perlu dipahami bahwa malam nujuh hari itu disebutkan oleh di dalam kitab Hawilil Fatawi jilid yang kedua halaman 178. Itu sahabat yang melakukannya sampai abad ke-9. Sudah saya sebutkan kitabnya tadi.
Kita bilang mau budaya Hindu. Kita bilang itu budaya Hindu. Hindu nuju hari. Sekarang kalau mau dibicara fair ya, kita lihat kemari. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum itu bagiannya. Saya tanya, Hindu nikah enggak? Nikah. Orang kita nikah enggak? Nikah. Sama enggak? Sama. Berarti kita Hindu gitu. Ya, Hindu kita. Ya. Hindu pakai minyak wangi enggak? Kita pakai minyak wangi enggak? Berarti siapa yang pakai minyak wangi sama dengan Hindu gitu. Gara-gara salah memahami hadis. Hindu pertama meninggal, ngumpul enggak orang? Siapa yang ngumpul? Orang Hindu. Orang kita pertama meninggal, ngumpul enggak? Sama enggak? Kita Hindu juga gitu. Sama-sama ngumpul. Pendeta apa? Paulus ya? Pakai gamis enggak? Pakai. Nah, orang-orang sekarang ada enggak pakai gamis? Ada. Sama enggak? Sama. Terus sama Paulus gitu. Karena tak pakai hadis tadi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nah, Hindu malam pertama sampai malam ke-7 dia ngumpul. Ngapain Hindu? Baca Yasin, tahlilan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu Hindu. Beda. Enggak. Beda. Terus kita tadi sama enggak? Beda. Coba buka Al-Quran. Ini ayat ke-18. Ini baca ini. Ini aja. Judulnya. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amalnya. Terus baca sikit, artinya aja. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Nah, bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan. Cak baca ayat 22 ini. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, Dan orang yang sabar karena mengharap. keridhaannya Tuhan. Nah, baca ayatnya. Walladzina sabaru Wallazina sabaru ya, ibtigha'a wajhi wajhi rabbihim wa aqamus wa aqamus shalah shalah wa anfaqu wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ata. So artinya, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, orangnya sabar mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. mengimpakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Terus Secara sembunyi, baik atau sembunyi terang-terangan, ataupun secara terang-terangan. Terus serta menolak kejahatan dengan kebaikan. dengan kebaikan. Oke, lihat kemari. Mana aku. Mana yang belum diminum? Bawa sini. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi. Sadanari. Ya, satu lagi. Dah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini orang Hindu bikin kalau meninggal ada nujuh hari. Yang dipermasalahkan ini harinya apa tahlilnya? Harinya. Hari milik siapa? Hah? Harinya milik Allah. Ya, yang disalahkan, dipermasalahkan apa? Tahlilnya apa harinya? Di sini, ya, harinya yang dimasalahkan. Berarti tahlilnya tidak, kan? Oke. Dah. Orang Hindu kalau meninggal dia pakai nujuh hari. Harus kita ketahui ini harinya ini milik Allah, bukan milik Hindu. Milik Allah. Di hari pertama Hindu bikin apa? Acara Hindu. Dibenarkan oleh Islam nggak? Tidak. Berarti salah nggak? Salah. Sayiat nggak? Sayiat, kejahatan.
Hari kedua, jahat juga. Hari ketiga, jahat juga. Karena tidak dibenarkan oleh agama. Sampai 7 hari. Ini perlu ditolak nggak? Perlu. Yang ditolak harinya apa acaranya? Bukan harinya kan? Ayat tadi bilang apa? Orang-orang yang menolak kejahatan. Nah, ini jahat nggak? Jahat. Ditolak dengan apa? Dengan kebaikan. Nah, ambil harinya, karena ini harinya milik kita, isi kebaikan, isinya tahlil, bukan acara Hindu lagi. Ini gelas isinya apa? Tuak. Ya. Yang salah gelasnya apa tuaknya? Tuaknya. Lalu tuak dibuang, isi air putih. Betul nggak? Isi air putih. Nah, ini kira-kira ini yang dibuang tuaknya kah atau sama gelasnya? Ada nggak? Dua-duanya, ya kan? Dua-duanya. Nah, buang tuaknya. Kenapa buang gelasnya? Kenapa? Karena sudah kena tuak. Ya udah. Terus meja tuaknya buang juga. Warung tuaknya, tanahnya. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Dah di sini tadi misalnya entah apalah. Saya nggak ngerti agama Hindu itu apa yang bilangnya. Nah, misalnya ngomongnya entah apa-apalah begini ngomongnya. Nah, ini jahat nggak? Tolak dengan. Ini disuruh berdakwah. Dakwah yang disuruh kita ini kepada kafir. Kita ajak kafir masuk Islam. Lalu kafir nanya, mukmin, kau nyembah siapa? Kita jawab Allah. Orang kafir nanya, apalagi orang ateis, mereka anti Tuhan. Kita disuruh berdakwah kepada mereka. Mereka nanya, Muslim, kau sehari semalam sembahyang 5 waktu. Yang kau sembah Allah kan? Iya. Orang Wahabi bilang nggak boleh belajar sifat 20. Kata dia haram. Nah, kita berdakwah sama orang ateis. Orang ateis nanya, apakah Allah yang kalian sembah sehari semalam 5 waktu itu ada? Itu ditanya orang kafir. Orang Islam jawab apa? Ada. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Wujud itu sifat 20 apa bukan? Kata Wahabi nggak boleh pelajari. Sekarang kalau Wahabi lah ditanya, Wahabi, kalian kan nyembah Allah. Apakah Allah yang kalian sembah itu ada? Wahabi jawab apa? Ada. Ada itu apa? Sifat wujud. Berarti nyontek. Nyontek pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katanya nggak boleh. Nah, wah, orang kafir nanya lagi, kalau Allah itu ada, adanya sejak kapan? Ahlus Sunnah menjawab, Allah itu qidam, tidak didahului dari tidak ada. Adanya Allah memang udah dahulu. Nah, kemudian orang kafir nanya lagi. Nah, kalaulah memang Allah itu qidam, Allah itu ada sejak dulu, orang kafir nanya, keberadaannya sampai kapan? Ahlus Sunnah menjawab bako. Allah itu kekal, ada, qidam, kekal. Nah, wujud, qidam, bako. Orang kafir nanya lagi, kalau memang Allah itu wujud, qidam, bako, bentuknya seperti apa? Islam menjawab, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak serupa dengan yang baharu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis. Kalau 4 ini ditanyakan sama Wahabi, Wahabi jawab apa? Saya yakin jawabannya sama. Berarti dia nyontek. Katanya nggak boleh. Gila ini. Saudara-saudaraku, kita tanya lagi. Udah berapa tadi? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hadis. Nah, orang nanya lagi, kalau begitu Allah itu di mana? Ahlus Sunnah menjawab, Allah qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada tempat.
Jadi semuanya itu sudah dipikirkan Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Wahabi nanya, sifat Allah kan banyak, kenapa cuma 20 yang kau? Nah, apal 20 ini sudah bisa menjawab syubhat semua. Dan inilah bentuk kemampuan kami. Nah, orang Wahabi nanya, kenapa kalian bagi 20? Bukan kami bagi 20, sifat Allah yang banyak kami pelajari 20. Bukan kami bagi. Beda sama Wahabi, dibaginya tauhid menjadi 3. Itu dibagi. Kalau kita bukan bagi. Saudara-saudaraku, ini kalau dipelajari luas lagi. Inilah perbedaan kita dengan Wahabi. Ustadz, apakah Wahabi itu bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang di Najd itu? Yang di Najd? Ya. Jadi kalau bukan dia yang mana? Ada katanya di daerah negara apa lah itu pokoknya. Pokoknya bukan Muhammad bin Wahab gitu. Pokoknya bukan Muhammad bin Abdul Wahab yang dari Najd itu. Yang dari Ustaz. Najd, dari Ya. Najd Saudi Arabia. Iya, iya. Mayoritas umat Islam bertawassul. Mereka katakan tawassul syirik. Mayoritas umat Islam mengikuti yang dilarang tinggalkan. Mayoritas umat Islam mengikuti yang dilarang tinggalkan. Yang haram jangan kau bikin. Mereka katakan itu sesat. Karena yang sebenarnya kata mereka, kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Orang Salafi yang ada di Indonesia ini sekarang mengikuti kalau Nabi tak bikin, tak boleh bikin. Mayoritas umat Islam tidak begitu. Yang dilarang tinggalkan. Karena ayatnya mengatakan wa ma nahakum anhu fantahu. Bukan wa ma lam yaf'alhu fantahu. Kalau Nabi tak bikin, tak boleh kita bikin. Tapi yang dilarang tinggalkan. Dalam hadis Matan Arba'in nomor 30, yang diharam jangan kau lakukan. Mereka menyalahkan mayoritas yang mengikuti aturan Allah dan Rasul itu. Mereka tuduh kita ini ahli bid'ah. Dan kita tidak pernah bertemu dengan Wahabi yang di Afrika sana. Nggak pernah bertemu. Seluruh Wahabi yang kita temukan di Indonesia ini adalah Wahabi yang mengambil ajaran dari Najd. Lalu kalau dia bilang yang di Afrika sana bukan yang di Najd, berarti Wahabi nggak ada dong. Jadi Wahabi telah membuat fitnah baru. Dia sebagai pelaku, tapi yang lain yang dituduh. Andaikan yang di Afrika sana benar seperti yang mereka tuduhkan, itu juga ya kita bilang Wahabi. Bukan berarti yang Wahabi ini kita bilang tidak gara-gara ada yang sana, enggak. Sekarang sifatnya sama apa tidak? Itu aja ya. Nah, Wahabi yang di Afrika sana mengkafirkan golongan lain. Saya nanya, nah, apa bedanya sama Wahabi yang sekarang? Bahkan sesama Wahabi pun, jika ada Wahabi ini tadi yang membenarkan kita, oleh pihak Wahabi ini tadi dikeluarkan. Contohnya Ustaz siapa itu? Yang di Solo apa yang di Malang? Ustaz Hadromi apa? Ya, ada kan itu kan? Dia Wahabi tapi membenarkan Ustaz Abdul Somad, membenarkan Ustaz yang lain, membenarkan NU. Nah, dikeluarkan apa enggak? Keluarkan. Oleh Wahabi yang kata mereka bukan Wahabi tadi. Keluarkan. Dikeluarkan apa enggak? Keluarkan. Yang sesama Wahabi saja pun dikeluarkan apabila tidak sepaham. Apalagi yang bukan. Kira-kira berdasarkan fakta ini Wahabi itu yang di Amerika apa yang ada di Medan ini, ada di mana-mana ini? Di Indonesia. Ya. Kadang-kadang
Pauk juga pemikiran Wahabi ini. Jadi jelas ya. Jelas. Jadi Wahabi itu yang mana? Yang di Afrika sana apa yang di Najd? Najd. Yang di Najd. Yang di Najd. Tengok aja fatwa mereka. Nah, kemudian tanyakan kita di sisi Wahabi itu betul apa enggak? Pernah ketemu Wahabi di Medan? Pernah? Nah, Sering kan? sering. Nah, mereka itu membenarkan kita apa mengkafir-kafirkan kita? Kafirkan kita. Ya udah, itulah Wahabi itu. Begini Ustadz, Islam itu kan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, Kata Nabi, yang masuk surga cuma satu golongan, yang mana itu? Ahlus Sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah. Semua ngaku Ahlus Sunnah. Semua ngaku masuk Masuk surga. Dan semua golongan itu menuding yang lain ahli Ahli neraka. Ahli Yang masuk surga cuma golongannya. Terus apa? Kita kan nggak tahu. Jangan kau kitakan. Kalau kau nggak tahu, kau bilang kau nggak tahu. Jangan kau kitakan, aku tahu. Makanya dari sini kita harus pengenalan dulu, kaji diri dulu. Nggak usah kaji kemana-mana, kaji diri dulu, memahami diri. Tapi itu kan tasawuf Ustadz. Pemahaman diri kan tasawuf. Kita nggak pakai tasawuf lah. Jangan bilang nggak pakai. Jangan bilang nggak pakai. Harus dipahami, mengkaji diri itu 4 penolakan, 2 penerimaan. Berapa jumlahnya nih? 6. 6. Nah, di sinilah ini letaknya orang sesat sama nggak sesat, di sini permulaannya. Simak baik-baik. Jadi kaji diri 4 tolak. Kau siapa? Katakan aku bukan Tuhan, aku bukan pemilik aturan. Mampu nggak di sini? Jangan kita ngatur kita, tapi yang ngatur kita adalah Tuhan kita, Allah. Seringnya orang yang ngatur dirinya, bukan Tuhannya. Nih, yang kedua, kalau ditanya kau siapa? Aku bukan malaikat, jangan sok suci. Ini penyakit kita sekarang ini, merasa paling suci sehingga orang lain bid'ah, syirik, khurafat dan sebagainya. Yang ketiga, ya, kalau ditanya kau siapa? Bilang aku bukan setan, jangan pengen menang sendiri. Nah, yang keempat, kalau ditanya aku bukan binatang, jangan sesuka hati. Mampu nggak kita tolak 4 macam ini? Mampu. Jangan merasa Tuhan, jangan merasa malaikat paling suci, jangan pula kayak setan pengen menang sendiri, jangan kayak binatang pengen sesuka hati, jangan. Kalau mampu 4 ini tolak, baru 2 timbul, jadi 6. Jadi kalau bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan setan, bukan binatang, jadi siapa? Aku manusia, sifatku selalu salah dan lupa. Kalau salah ditegur mau, kalau lupa dinasihati ikut. Kemudian engkau siapa? Aku hamba Tuhan, padaku ada pedoman, maka dari pedoman inilah. Maka saya ingin kalau datang orang berdialog kepada saya dari yang ke-6 ini. Jangan dari yang sini. Dari yang ke-6 ini, 6. Bukan dari ketuhanan, karena kita bukan Tuhan. Bukan dari malaikat, kita bukan jangan sok suci. Kita juga jangan bukan setan, jangan pengen menang sendiri. Ini dialog, pengen menang sendiri. Kita juga bukan binatang, jangan suka hati. Buang 4 macam. Jadi siapa? Ini kita di sini. Kita ini manusia, berjalan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Yang ketiga, ya, yang kedua, kita ini siapa? Kita ini hamba Tuhan, padaku ada pedoman. Maka berdasarkan pedoman. Kalau kita berbicara tentang masalah, ya, bicara pedoman, buka surah Waqiah ayat 4. Kalau kita berbicara masalah pedoman, ya, berbicara masalah siapa yang benar, siapa yang masuk surga. Kalau di dunia kita bikin perkaranya susah, maka kita bikin perkaranya di akhirat. Hakimnya siapa? Allah. Allah yang menentukan kita ini berapa golongan. Di dunia ini ada berapa golongan? Banyak sekali dah. Kata Muhammadiyah, kami yang betul. Yang bukan Muhammadiyah itu syirik, misal. Kata NU juga begitu. Kalau bukan NU nanti salah, misal. Kata Al-Wasliyah juga begitu. Kata Salafi juga begitu. Kata As-Sunnah juga begitu. Kata Hidayatullah. Lain lagi kata LDII. Maka kita buang kata itu, pakai kata Tuhan. Coba buka Waqiah ayat 9. Mana HP saya tadi? Nah. Coba ayat 4 apa? Ayat 4 coba. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Nah, artinya jangan ini ya. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah dia debu yang berterbangan. Oke. Dan kamu menjadi 3 golongan. Nah, di akhirat ada 3 golongan.
Nggak banyak-banyak. Terus yaitu golongan kanan. ada golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan Berarti ini itu. golongan kanan ahli Ahli sorga. Terus ada golongan Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan berarti kiri ini itu. ahli Neraka. ahli neraka. Udah ada 2. Tunggu dulu, jangan macam-macam. Golongan kanan 1, golongan kiri Satu. 1. Udah berapa? 2. Nah, udah. Golongan 3-nya yang ini yang tadi mana? Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Di situ ada golongan yang ketiga. Kanan, kiri, sabiqun. Nah, kita tanya, kita ini masuk golongan yang mana? Golongan kanankah, kirikah, sabikunkah? Nah, coba kita pakai yang sabikun dulu. Macam mana? Mereka itulah orang-orang yang didekatkan Nah, yang sabikun tadi didekatkan kepada Allah. Allah. Terus? Berada dalam surga kenikmatan. Nah, Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. jadi kita ini masuk orang dahulu apa kemudian? Kita orang yang kemudian. Nah, kemudian berarti kita ini jumlahnya nggak banyak. Minoritas kalau untuk Sabiqunal. was-sabiqun as-sabiqun. Nggak banyak dia. Jumlahnya sedikit. Nah, baru kita tanya, oke lah, ketika kita tidak termasuk dari golongan yang sabiqun, apakah kita langsung golongan kiri? Tidak. Hah? Belum tentu. Jangan bilang belum tentu. Apakah kita langsung golongan kiri? Tidak, masih ada 2 golongan lagi. Mungkin kita tidak termasuk golongan yang sabiqun. Tetapi masih ada golongan yang Kanan. yang kanan. Kanan ahli sorga nggak? Iya. Ahli sorga. Nah, coba baca. Ayat 27. Coba baca ayat berapa itu? Ayat wa ashabul yamin. Hmm. Ayat 27. Nah, wa ashabul yamin. Dan golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Bahagia kan golongan kanan kan? Iya. Bahagia kan? Ha-ha. Bahagia. Jadi golongan kanan itu tadi di akhirat bahagia. Terus baca ayat 38. Kami ciptakan mereka untuk golongan yang kanan. Golongan yang kanan tadi kan bahagia. Ya. Kami ciptakan untuk golongan yang kanan. Nah, berapa orang jumlahnya yang kanan tadi? Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Kita ini masuk kemudian nggak? Ya. Nah, golongannya besar apa nggak? Besar. Besar. Berarti begitu disebut golongan yang besar, maka keluarlah golongan Kecil. Nih, oke. Kalau ada sebuah pengajian mengatakan bahwa sesungguhnya golongan kami yang betul, golongan kami yang masuk surga, yang lain masuk neraka, tanya jumlahnya berapa? Mayoritas nggak mereka di dunia ini? Maka secara fakta yang mayoritas itu cuma 4 dia. Sunni, di balik 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab yang khusus tidak pernah mensyirik-syirikkan mazhab yang lain. Berapa banyak orang yang udah kau syirikkan? Sedangkan jumlahmu nggak sampai menjadi mayoritas. Al-Quran bilang yang mayoritas itu yang golongan kanan. Alangkah bahagianya dia golongan kanan. Jumlahnya mayoritas. Sedangkan kalian selalu mengatakan yang mayoritas ini orangnya syirik segala macam. Al-Quran bilang yang mayoritas. Makanya pikir dikit. Nah, berarti jelas yang golongan kanan mayoritas, golongan kiri nggak perlu kita bahas lagi. Nggak perlu kita bahas lagi. Jadi hati-hati. Makanya kata Nabi, alaikum bisawadil azam, wajib atas kalian mengikuti golongan yang mayoritas. Waman sazza, siapa yang berbuat syazza ilan nar, nanti syaz dia sampai ke dalam neraka. Hati-hati. Tidak salah kita memahami Quran dan hadis itu, tapi harus jelas tangganya. Masa Rasulullah saja, orang disebut sahabat, itulah murni pengikut Rasulullah. Orang bertanya langsung ke Rasulullah, ngikut Rasul dia. Tapi sahabat yang berada jauh dari Madinah, Rasul di Madinah, dia jauh dari Madinah, telepon nggak ada, apapun nggak ada, diutus Nabi seorang hakim. Itulah disebut ulil amri dalam Quran. Nah, jadi ikut Allah, ikut Rasul, ikut ulil amri. Quran menyebutkan ulil amri. Nah, begitu Rasulullah tidak ada, disebut zaman itu zaman tabi'in. Tabi'in ini pengikut sahabat. Nggak ada mereka bilang kami pengikut Quran dan Sunnah, kami pengikut sahabat.
Nggak ada dibilang pengikut Quran dan Sunnah. Maka aneh bagi kalian yang hidup tahun 2018 mengatakan kami pengikut Quran dan Sunnah. Kami pengikut Quran dan Sunnah. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i tidak. Mikir dong. Saya sebenarnya nggak fit pada sini. Udah, cukuplah. Saya pun malas nanti.